warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Siang. Teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini adalah biodata saya. Nah, program-program pendidikan bermutu. Program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam wujud meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi atau titik awal untuk kita meraih impian. Pasti di antara teman-teman masih ada yang belum memahami tentang apa itu pendidikan bermutu. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan untuk masa yang akan mendatang. Pendidikan adalah mandat konstitusi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa yang penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan implementasinya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam Astacita. Astacita ada dua, Kabinet Merah Putih ada dua, yaitu Astacita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya atau SDM. Sains, teknologi, dan pendidikan. Yang kedua, Astacita yang ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Nah, di era sekarang kita sudah tidak asing dengan yang namanya kebijakan digitalisasi. Pendidikan diarahkan untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Gunanya untuk meningkatkan akses mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan di semua jenjang dan satuan pendidikan. Dalam memastikan digitalisasi pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka strategi penyediaan infrastruktur dasarnya adalah listrik, internet, dan perangkat digitalisasi pembelajaran. Perlu diiringi dengan penguatan ekosistem pembelajaran digital yang kolaborasi, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, dalam kita menjalankan pendidikan pasti ada yang namanya tantangan. Pendidikan merupakan fondasi atau titik awal untuk kita meraih impian. Dengan pendidikan kita bisa lebih banyak mengetahui pengetahuan, pengalaman, dan mengasah keterampilan kita. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita yang belum memahami arti pendidikan yang sesungguhnya. Entah itu dengan alasan biaya, waktu, ataupun alasan lainnya, seperti jarak tempuh karena rentang wilayah kita yang jauh dari tempat tinggal, ataupun kurangnya peran orang tua dalam proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah digitalisasi. Dalam memastikan digitalisasi pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka strategi penyediaan infrastruktur dasarnya adalah listrik, internet, dan perangkat digitalisasi pembelajaran. Perlu diiringi dengan penguatan ekosistem pembelajaran digital yang kolaborasi, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada program pendidikan bermutu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pasti di antara teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau 7K, pendidikan karakter, meningkatkan literasi, renovasi fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas dan keterampilan guru, di antaranya diadakan pelatihan berkelanjutan guru, penggerak, supervisi, dan pendampingan guru. Contohnya MDMP, KKG, dan sebagainya. Program ini tidak hanya difokuskan kepada guru, namun juga siswa harus berperan aktif dalam pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan optimal dan lancar. Salah satunya adalah penerapan
kelima, tujukai dan membangun rasa ingin tahu tentang hal-hal yang positif untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dibutuhkannya saling menghargai dan saling mendengarkan, serta mau bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Pemerintah juga meluncurkan program-program untuk meningkatkan pendidikan bermutu. Di antaranya adalah program Indonesia Pintar atau PIP, beasiswa afirmasi untuk daerah perbatasan kepulauan, dan lainnya. Fasilitas sekolah yang merata di seluruh daerah. Dan selanjutnya adalah program prioritas pendidikan bermutu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. 2. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. 3. Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang keempat adalah penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Yang selanjutnya adalah penguatan karakter melalui 7K. 1. Bangun pagi, melatih kedisiplinan kita dan membuat diri lebih segar. Yang kedua, beribadah sebagai bentuk cinta dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, berolahraga membuat diri sehat dan bugar. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Memakan makanan yang gizinya seimbang dan menjauhi makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Yang kelima, belajar adalah kunci kesuksesan di masa depan kita. Yang keenam, bermasyarakat menumbuhkan rasa tolong-menolong sesama dan belajar untuk bersosialisasi. Yang ketujuh, tidur cepat untuk mempersiapkan diri dan membantu konsentrasi kita untuk besok. Nah, selanjutnya adalah transformasi digital. Transformasi digital dalam pendidikan merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah dan memperluas serta menjadi lebih modern. Kita memerlukan komponen utama seperti internet yang stabil, komputer, laptop, Chromebook, dan proyektor. Manfaat transformasi digital adalah yang pertama, lebih mudah. Yang kedua, materi lebih menarik. Yang ketiga, komunikasi lebih mudah dan efektif antara guru dan siswa dan orang tua. Yang keempat, membuat siswa lebih kolaborasi, kreativitas, dan melatih keterampilan kita. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh dan tantangan transformasi digital. Contoh penerapan transformasi digital dalam pembelajaran yaitu pengisian jurnal 7K. Kita ada kan mengisi jurnal 7K, teman-teman? Ada. Kegiatan belajar menggunakan Google Classroom. Tantangan transformasi digital di kehidupan sehari-hari adalah keterbatasan internet. Apakah kita sering mengalaminya, teman-teman? Sering. Apa itu contohnya, Fani? Terkadang jaringan wifi sedang tidak baik. Ya, benar. Kurangnya perangkat untuk siswa tertentu. Apakah benar, Media? Betul. Keamanan data digital. Dan yang selanjutnya adalah manfaat transformasi digital. Dengan adanya transformasi digital, pendidikan bukan hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi perubahan menyeluruh. Dengan teknologi, pendidikan memberikan pengalaman yang baik di era tantangan global kepada siswa. Nah, di sini ada tujuan penguatan karakter. Tujuannya adalah menjadikan siswa yang memiliki sikap bertanggung jawab, bermoral, memiliki pribadi yang kuat, membentuk lingkungan belajar yang nyaman, dan menumbuhkan generasi yang baik. Ketika penguatan karakter dan kemakmuran siswa berjalan dengan baik, maka terbentuklah pribadi siswa yang penuh dengan tanggung jawab dan disiplin. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan pemerataan pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia dimanapun berada, agar tidak ada yang namanya merasakan kesenjangan sosial. Namun, kegiatan ini harus
dibutuhkan oleh peran orang tua dan guru, masyarakat, dan yang paling utama yaitu adalah kita sebagai seorang siswa. Nah, teman-teman, mari kita semua mewujudkan pendidikan bermutu kepada semua siswa dimanapun berada, dan ayo bersama-sama membangun generasi emas menuju masa depan yang indah. Teman-teman, sesi materi sudah selesai tentang pendidikan bermutu. Sekarang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apakah teman-teman masih ada yang belum paham tentang teman-teman? Apakah masih ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan kepada saya. Saya sih. Nah, silakan. Baik, terima kasih Siva atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Menurut Siva, mengapa proses belajar itu harus dibuat dengan sangat menarik dan relevan? Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaannya. Karena pembelajaran yang menarik membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar, dan pembelajaran relevan membantu siswa memahami manfaat dalam kehidupan nyata. Apakah jawabannya sudah jelas atau perlu disampaikan lagi? Sudah jelas. Terima kasih Siva. Sama-sama. Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya tentang pendidikan bermutu atau masih ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Saya. Silakan. Apa hasil yang diharapkan jika pendidikan bermutu diterapkan secara merata? Terima kasih Fikri. Saya akan jawab pertanyaannya. Siswa di seluruh daerah dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga masa depan bangsa menjadi lebih maju dan sejahtera. Terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Apakah ada yang belum lengkap atau belum dipahami? Oke. Teman-teman silakan beri tepuk tangan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Diana Sakfani akan bertanya kepada Siva. Bagaimana pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh siswa di daerah terpencil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Pramda Safari. Jawabannya adalah melalui penyediaan buku yang cukup, guru yang terlatih, dukungan komunitas, serta pemanfaatan teknologi sederhana yang bisa dijangkau oleh seluruh siswa. Apakah jawabannya ada yang belum lengkap atau belum dipahami? Sudah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Teman-teman silakan beri tepuk tangan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan Dharma. Oke, terima kasih atas kesempatannya Sipa. Mengapa lingkungan belajar yang amat penting untuk pendidikan bermutu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma. Lingkungan aman membuat siswa merasa nyaman sehingga bisa fokus belajar dan berani mengembangkan diri tanpa rasa takut. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sudah cukup. Ya, terima kasih Dharma. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan Indi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Indriani, akan memberikan pertanyaan kepada Siva. Ya, silakan untuk bertanya. Menurut Siva, bagaimana sih cara agar bisa mewujudkan generasi muda? Dengan cara selalu menanamkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun lingkungan pertemanan. Apakah sudah cukup ini jawabannya? Sudah, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita mau beri tepuk tangan apa ini kepada Indi? Tepuk mantap aja. Silakan Fani untuk dipimpin. Baik, ayo teman-teman ikuti saya ya. Begini tepuknya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ayo kita ulangi ya. 1, 2, 3. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, sekarang masih ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Siva. Silakan Media. Baik, terima kasih atas kesempatannya Siva. Ya. Kenapa pendidikan penting untuk negara? Nah, Melia, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Karena untuk mewujudkan generasi muda yang peduli akan pendidikan.
karena generasi kita masih banyak tantangan untuk melakukan pendidikan. Apakah sudah cukup? Sudah sih Pak, makasih. Ya, sama-sama media. Teman-teman, terima kasih sudah mau bergabung dengan saya dalam penyampaian materi tentang pendidikan bermutu dari awal hingga akhir. Saya juga sudah memberikan pertanyaan dan jawaban dari awal hingga akhir. Teman-teman, terima kasih. Mari kita sama-sama membacakan tulisan di depan. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Teman-teman. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita semua mewujudkan pendidikan bermutu kepada semua siswa dimanapun berada, dan ayo bersama-sama membangun generasi emas menuju masa depan yang indah. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.